Ada yang aneh dengan cara kita memandang para psikopat. Bayangkan orang yang membunuh puluhan orang, memanipulasi korbannya, menghancurkan hidup banyak sekali orang, meninggalkan trauma, menyebarkan ketakutan terhadap masyarakat. Kita membayangkan orang seperti itu pasti kalau tidak dipukuli, ditangkap, dihukum mati, setidaknya dijauhi dan dianggap bukan manusia. Kita harusnya merasa jijik, marah, dan takut. Tapi tidak, kenyataannya ketika para psikopat ini masuk ke ruang sidang, banyak yang datang hanya karena penasaran ingin melihat wajah mereka dari dekat. Ada yang menulis surat cinta, ada yang mengirim foto, banyak sekali yang membela di internet, menjelaskan bahwa mereka sebenarnya disalahpahami. Banyak yang membuat edit video di TikTok atau Instagram, dan ada yang benar-benar ingin menikahi mereka, menjelaskan I can fix him, seolah-olah ada anak kecil yang terluka di balik kengerian mereka. Seolah-olah fakta bahwa manusia monster ini telah menghancurkan banyak sekali kehidupan orang lain itu tidak pernah ada. Ted Bundy memburu perempuan dengan wajah ramah dan senyum sopan, dan karena itu juga banyak yang terpesona dengannya. Edmund Kemper yang membunuh keluarganya sendiri, dan banyak gadis muda dikagumi karena cerdas dan reflektif. Richard Ramirez yang menyerang orang-orang saat tidur malah dianggap mempesona dan dikatakan memiliki citra iblis malam. Charles Manson yang memanipulasi banyak orang malah dianggap seperti nabi gelap, semacam Messiah. Jeffrey Dahmer yang punya masalah kepemilikan ekstrim kepada orang lain malah dibela karena dia kesepian. John Wayne Gacy meski menyimpan puluhan bukti kejahatannya di bawah rumahnya, tetap saja terus-menerus dibicarakan. Obsesi ini tidak hanya muncul di ruang sidang atau X atau subreddit tentang mereka. Media terus menghidupkannya kembali melalui dokumenter, film, serial Netflix, podcast, artikel, buku, video YouTube, bahkan konten ini pun termasuk. Nama mereka terus diputar ulang, wajah mereka terus ditampilkan, kejahatan mereka terus direkonstruksi, selalu menjadi simbol budaya yang dibicarakan. Dan disitulah masalahnya, semakin sering mereka ditampilkan, semakin mudah pelaku berubah menjadi ikon, sementara korban perlahan menjadi bayangan di belakang cerita. Mengapa manusia begitu terobsesi dengan psikopat? Mengapa kita menghabiskan waktu berjam-jam menonton dokumenter pembunuh berantai? Mengapa serial true crime hampir selalu populer? Mengapa nama-nama mereka terus hidup dalam budaya populer, dibicarakan lagi dan lagi, bahkan puluhan tahun setelah kejahatan mereka terjadi? Video ini tidak dibuat untuk mengagumi para pelaku atau meromantisasi kejahatan mereka. Justru sebaliknya, kita akan membahas mengapa masyarakat sering mengubah pelaku kekerasan menjadi ikon, sementara korban perlahan menghilang dari ingatan publik. Mari berdiskusi dengan tentram di kolom komentar. You are not guilty. I'm not guilty. Does that include the time I stole a comic book when I was 5 years old? I am not guilty of the charges which have been filed against me. And the allegations? And the allegation. Pada tahun 1970-an, ada seorang pria yang tampak seperti seseorang yang mungkin ingin dikenalkan oleh orang tua kepada anak perempuannya. Rambut rapi, cara bicara tenang, sopan, dia kuliah, aktif secara sosial, memahami politik, bahkan pernah terlibat dalam dunia hukum sebagai mahasiswa hukum. Tampak seperti pria muda ambisius yang masa depannya cerah. Dia adalah Ted Bundy. Pola kejahatannya sangat manipulatif. Bundy sering mendekati korban dengan berpura-pura lemah atau membutuhkan bantuan. Dia bisa memakai gips palsu, berpura-pura cedera, meminta bantuan membawa barang, atau menyamar sebagai figur otoritas, entah itu polisi atau petugas keamanan. Targetnya kebanyakan perempuan muda. Setelah korban merasa cukup aman untuk mendekat, Bundy menyerang mereka. Dalam beberapa kasus, perilakunya terhadap korban setelah kematian menunjukkan bentuk dominasi yang sangat ekstrim. Bundy sendiri mengaku membunuh sekitar 30 perempuan, meskipun jumlah sebenarnya bisa lebih tinggi. Salah satu yang paling terkenal terjadi di Lake Sammamish, Washington, pada 14 Juli 1974. Bundy mendekati beberapa perempuan di tempat umum, memakai nama Ted, pura-pura lengannya cedera, lalu meminta bantuan. Pada hari itu, Janice Ott dan Dennis Naslan menghilang. Bundy berburu di tempat publik, di tengah banyak orang, dengan pesona sosialnya yang ia gunakan sebagai alat. Penangkapan pertama Ted Bundy terjadi pada 16 Agustus 1975 di Utah. Polisi patroli bernama Bob Hayward melihat Volkswagen Bundy
bergerak mencurigakan di area pemukiman pada dini hari. Ketika didekati, Bandi melarikan diri. Setelah diberhentikan, polisi menemukan benda-benda mencurigakan di mobilnya, masker ski, borgol, linggis tali, kantong sampah, dan alat lain. Kursi penumpang depan juga telah dilepas, sesuatu yang sangat mencurigakan jika dikaitkan dengan penculikan. Awalnya, ia mencoba memberi penjelasan biasa, seolah semua benda itu tidak berarti apa-apa. Tetapi polisi mulai menghubungkannya dengan kasus penculikan Carol Daronch, seorang perempuan yang sebelumnya berhasil selamat dari Bandi. Namun penangkapan itu belum mengakhiri semuanya. Bandi beberapa kali masuk proses hukum, lalu berhasil melarikan diri. Dia kabur dari tahanan di Colorado pada tahun 1977, dan setelah pelarian kedua, dia pergi ke Florida. Di sana kekerasannya meledak lagi. Pada Januari 1978, dia menyerang rumah mahasiswi Chi Omega di Florida State University, mengambil nyawa 2 perempuan dan melukai beberapa lainnya. Pada Februari 1978, Bandi menculik dan membunuh Kimberly Leach, anak perempuan berusia 12 tahun. Setelah itu, ia akhirnya ditangkap di Pensacola, Florida pada 15 Februari 1978 ketika polisi menghentikannya karena mengendarai mobil curian. FBI mencatat bahwa Bandi masuk daftar 10 Most Wanted Fugitives pada 10 Februari 1978 dan ditangkap 5 hari kemudian. Yang paling mengganggu dari Bandi adalah topeng kenormalannya. Bagaimana mungkin dia bisa memainkan norma sosial dengan kesopanan, artikulasinya, dan kenormalannya secara keseluruhan? Dia mahasiswa hukum, tetangga yang sopan, pria yang ramah, yang bisa tersenyum dan meminta bantuan kepada orang lain, terasa tidak cocok dengan apapun yang dia lakukan. Mungkin ini yang membuat beberapa orang terobsesi. Paradoks bahwa kejahatan seharusnya terlihat buruk agar dunia mudah dibaca. Ketidakcocokan luar dan dalam di diri Bandi ini membuatnya mengalami semacam celebrity effect. Orang-orang boleh membicarakan wajahnya, suaranya, cara ia berbicara, bagaimana ia membela diri di pengadilan, bagaimana ia tersenyum, bagaimana ia berinteraksi dengan kamera, bagaimana perempuan tertentu tampak tertarik kepadanya, dan bagaimana ia seolah-olah menikmati sorotan publik. Dan Ted Bundy paham betul apa itu panggung dan perhatian, mampu mengatur citra dirinya di hadapan negara, media, dan penonton. Dan kita malah terjebak dengan pembahasan yang sama, lebih tertarik pada pelaku karena terasa seperti misteri, dan korban-korbannya direduksi menjadi angka, foto lama, dan daftar tragedi. Semakin dia ditampilkan, semakin banyak dokumenter, film, dan konten termasuk ini semakin membuatnya menjadi selebriti. Apa sebenarnya yang membuat kita begitu terobsesi dengan manusia mengerikan ini? I didn't go hog wild and totally limp. What I'm saying is I found myself doing things in an attempt to make things fit together inside. I was doing sexual probings and things. I mean, in the sense of striking out and reaching out and grabbing and pulling to me, but appalled at the sense that it wasn't working. That isn't the way it's supposed to be. It isn't the way I want it. Pada awal 1970-an, ada seorang pria muda bertubuh sangat besar, tingginya sekitar 2 meter, suaranya tenang, cara berbicaranya teratur, sangat reflektif, bahkan kadang terdengar sangat cerdas. Dia bisa berbicara tentang dirinya sendiri dengan jarak psikologis yang aneh, seolah-olah sedang menganalisis orang lain dan bukan dirinya sendiri, yang membuatnya terasa kooperatif dan ramah. Edmund Kemper lahir pada 18 Desember 1948 di California. Masa kecilnya dipenuhi konflik keluarga, terutama relasi yang sangat buruk dengan ibunya, Clarnell Kemper. Kemper sering menggambarkan ibunya sebagai sosok dominan, merendahkan, dan mempermalukannya. Sejak kecil, Kemper sudah menunjukkan tanda-tanda kekerasan yang mengerikan, melakukan kekerasan terhadap hewan, memiliki fantasi dan imajinasi yang sangat gelap tentang dominasi, pembunuhan, dan kontrol. Namun, yang membuat Kemper sangat mengganggu adalah gabungan antara kekerasan ekstrim, tapi bisa menjelaskan tindakannya sendiri dengan ketenangan. Ia membuat orang merasa sedang mendengar seorang analis, bukan seorang pelaku. Banyak mengatakan bahwa IQ-nya pun tinggi, antara 136 sampai 145. Ia membuatnya malah lebih mampu memahami, menyesuaikan diri, dan memisahkan dirinya dari perilakunya. Kejahatan pertamanya terjadi bahkan sebelum ia dewasa. Pada tahun 1964, ketika masih berusia 15 tahun, Kemper menghilangkan nyawa kakek dan neneknya, menembak neneknya setelah pertengkaran, lalu membunuh kakeknya ketika sang kakek pulang agar kakeknya tidak harus menemukan jasad istrinya. Setelah itu, ia
menelpon ibunya dan mengaku karena masih remaja, ia dikirim ke atas Sadero State Hospital, sebuah rumah sakit negara untuk pelaku dengan gangguan mental. Di sana, Kemper belajar tentang tes psikologi, perilaku psikiater, dan cara sistem menilai seseorang. Dia terlihat kooperatif dan membaik, padahal sebenarnya yang terjadi, dia paham apa yang terjadi dan bisa menjelaskannya. Dan itu membuatnya dibebaskan pada tahun 1969. Setelah keluar, Kemper kembali ke masyarakat dan sempat menjalani hidup yang tampak biasa. Kemper bahkan sering bergaul dengan polisi di sebuah bar bernama The Jury Room di Santa Cruz. Ini bagian yang membuat kasusnya sangat ironis. Berada dekat dengan dunia penegakan hukum, mendengar percakapan para polisi, memahami cara mereka berpikir, dan tampak seperti pria besar yang sedikit aneh tetapi tidak langsung dicurigai. Dia bahkan pernah ingin menjadi polisi, tetapi tubuhnya yang terlalu besar membuatnya tidak lolos persyaratan. Kemper memakai kesan aman, kecerdasan, dan situasi sosial yang membuat korban merasa tidak sedang berada dalam bahaya. Target utamanya adalah mahasiswi muda yang sedang menumpang kendaraan. Pada masa itu, hitchhiking atau menumpang mobil asing masih cukup umum. Banyak anak muda menumpang mobil orang asing tanpa kecurigaan sebesar hari ini. Kemper memanfaatkan kebiasaan sosial itu. Dia menjemput perempuan muda, berbicara dengan mereka, membuat mereka merasa cukup aman, lalu membawa mereka ke tempat terpencil dan melakukan apa yang dilakukan. Korban-korbannya kebanyakan adalah mahasiswi. Kemper membunuh Mary Ann Pass dan Anita Lucesa pada Mei 1972. Setelah itu, ia membunuh Aikoko pada September 1972. Pada tahun 1973, ia membunuh Cindy Shell, Rosalind Thorpe, dan Alice Liu. Tindakannya sangat brutal dan ekstrim. Bagi Kemper, pembunuhan bukan hanya soal menghilangkan nyawa, tetapi tentang fantasi dominasi total. Dia ingin menguasai korban sepenuhnya, terutama perempuan muda yang dalam pikirannya berhubungan dengan kemarahan, penghinaan, dan konflik batinnya terhadap ibunya sendiri. Kemper merasa direndahkan oleh ibunya, tetapi dia juga tidak mampu melepaskan diri darinya secara psikologis. Kemper hidup bersama ibunya, membencinya, membutuhkan pengakuannya, dan pada saat yang sama merasa dihancurkan olehnya. Kebencian itu akhirnya mencapai puncaknya pada 20 April 1973, di mana Kemper membunuh ibunya ketika ia sedang tidur. Setelah menghilangkan nyawanya, tindakan itu menjadi semacam klimaks simbolik dari seluruh pola kekerasannya. Dia merasa seolah kejahatan-kejahatan sebelumnya sudah tidak memiliki alasan lagi. Dalam pikirannya, ibunya berada di pusat seluruh struktur kebenciannya. Korban-korban sebelumnya seperti bayangan, pengganti, atau perpanjangan dari konflik utama yang tidak pernah selesai dengan ibunya. Setelah membunuh ibunya, Kemper juga membunuh teman ibunya, Sarah Taylor, yang datang ke rumah. Dia kemudian melarikan diri dengan mobil, namun pelariannya tidak berlangsung seperti pelarian dramatis seorang buronan yang ingin bebas selamanya. Kemper justru menelpon polisi dari Colorado dan mengaku. Awalnya polisi bahkan tidak langsung percaya karena mereka mengenalnya sebagai orang yang sering bergaul dengan aparat. Setelah dia memberikan detail yang jelas, barulah mereka memahami bahwa pria yang mereka kenal itu adalah pembunuhan yang selama ini mereka cari. Kemper kemudian ditangkap dan diadili, mengaku bersalah atas 8 pembunuhan kakek neneknya, 6 mahasiswi muda, ibunya, dan teman ibunya. Dia kemudian dijatuhi hukuman penjara seumur hidup. Dalam wawancara-wawancara setelah penangkapannya, Kemper menjadi terkenal karena cara bicaranya yang luar biasa tenang, bisa menjelaskan impuls, fantasi, rasa benci, dan tindakannya dengan bahasa yang seolah-olah rasional. Dia terdengar seperti seseorang yang benar-benar memahami dirinya, tetapi pemahaman itu tidak pernah menjadi rem moral yang cukup untuk menghentikan kekerasannya. Yang paling menakutkan dari Kemper adalah penghancuran narasi kita mengenai refleksi tidak berarti bisa membuat seseorang bisa menghentikan yang dia katakan sendiri adalah hal yang salah. Dia tahu apa yang dilakukan adalah hal yang salah, tapi tetap melakukannya. Kecerdasannya justru jauh dari moralitasnya. Bisa menjelaskan kejahatan bukan berarti berada di luar kejahatan, tahu betul dirinya monster dan tetap menjadi monster. Apakah kita memang cenderung terobsesi dengan paradoks? Namun, kenapa kita begitu terobsesi? Apakah kita memang cenderung terobsesi dengan paradoks? Tidak peduli apakah paradoks itu memiliki nilai moral yang jelas salah, asal paradoks itu menarik, justru membuat kita lebih peduli. It is undefiled wisdom instead of hypocritical self-deceit. It is power without charity. A Satanist admits to being evil. Do you admit to being evil, Richard? We are all evil in some form or another, are we not? I'm asking. Pada pertengahan 1980-an, Los Angeles dan San Francisco dihantui oleh seorang pria yang wajahnya justru menjadi bagian dari legenda gelapnya. Dia
tampak liar. Rambutnya panjang dan berantakan, wajahnya tajam, tatapannya gelap, tubuhnya kurus. Ada sesuatu dalam penampilannya yang terlihat kacau. Ramirez seperti figur dari mimpi buruk urban, seseorang yang tampak asing, rusak, tetapi anehnya memikat. Daya tarik Ramirez bukan daya tarik pria baik-baik. Dia tidak membuat orang percaya karena terlihat sopan. Orang-orang terpesona justru karena melihat dia berbahaya. Setelah wajahnya tersebar di media dan dia muncul dalam persidangan, Ramirez menjadi objek obsesi publik. Sebagian orang, terutama beberapa perempuan, tertarik kepadanya, mengirimkan surat, datang ke persidangan, bahkan melihatnya sebagai figur gelap yang karismatik yang menunjukkan sisi aneh dari ketertarikan manusia pada kejahatan. Richard Ramirez lahir pada 29 Februari 1960 di El Paso, Texas. Masa kecilnya dipenuhi kekerasan, trauma, dan pengaruh buruk. Ayahnya dikenal keras, dia juga dekat dengan sepupunya Miguel, seorang veteran perang Vietnam yang sering menceritakan pengalaman kekerasan dan memperlihatkan foto-foto mengerikan dari medan perang. Dari sana imajinasi Ramirez tentang kekerasan mulai terbentuk dalam lingkungan yang sudah rusak. Dia kemudian masuk ke dunia narkoba, pencurian, seks, dan kriminalitas. Dalam dirinya, kekerasan muncul dalam campuran antara trauma, fantasi, kebencian, narkoba, dan keinginan untuk menjadi sosok yang ditakuti. Kejahatan Ramirez meningkat pada tahun 1984 dan 1985. Ramirez membobol rumah pada malam hari, sering ketika korban sedang tertidur atau tidak siap. Ia masuk lewat jendela, pintu, atau celah keamanan kecil yang biasanya dianggap sepele. Setelah masuk, dia melakukan kejahatannya dengan mengerikan. Dalam beberapa kasus, dia memaksa korban untuk bersumpah kepada setan atau meninggalkan simbol pentagram di lokasi kejadian. Karena pola serangan malam inilah, media kemudian memberinya julukan The Night Stalker. Julukan itu menjadi sangat kuat karena menggambarkan ketakutan utama dari kasus Ramirez, karena kejahatannya tidak di tempat terpencil, di jalanan, tapi masuk ke rumah orang. Rumah yang biasanya menjadi tempat perlindungan berubah menjadi ruang horor. Kamar tidur, tempat manusia paling lemah dan tidak siap, menjadi lokasi serangan, sampai membuat orang-orang takut tidur. Yang membuat publik semakin panik adalah sifat kejahatannya yang terasa acak. Dia bisa menyerang siapa saja, memilih rumah karena ada kesempatan, bukan karena ada hubungan personal. Tidak ada pola seperti pembunuh berantai biasanya. Dalam situasi seperti itu, masyarakat mulai merasa bahwa tidak ada sistem logika yang melindungi mereka sepenuhnya. Jika korban bisa siapa saja, maka semua orang bisa merasa sebagai calon korban. Satanisme dalam kasus Ramirez juga memperbesar citra gelapnya. Dia sering dikaitkan dengan simbol setan, pentagram, dan pernyataan-pernyataan yang sengaja dibuat untuk menakutkan. Dan ini menjadi semacam panggung psikologis. Ramirez menggunakan citra gelap untuk membuat dirinya tampak seperti sesuatu yang lebih besar dari manusia biasa. Dia ingin korban-korbannya dan juga publik tentunya melihatnya sebagai sosok terkutuk, anti moral, dan tidak bisa dinegosiasikan. Dalam penyelidikannya, polisi menyebarkan foto Ramirez ke publik. Setelah wajahnya tersebar luas, dia mencoba kembali ke Los Angeles. Namun, kali ini wajah yang sebelumnya menciptakan teror justru menjadi alat untuk menangkapnya. Orang-orang mengenalinya. Pada 31 Agustus 1985, Ramirez terlihat di East Los Angeles. Dia mencoba melarikan diri dan berusaha mencuri mobil, tetapi warga mengejarnya, menangkapnya, dan menahannya sampai polisi datang. Penangkapannya terasa seperti pembalikan simbolik. Serangan malam harinya diakhiri dengan ditangkap di siang hari oleh masyarakat biasa. Wajah yang semula membuat orang takut, wajah yang tersebar di koran dan televisi, membuatnya tidak lagi bisa bersembunyi. Setelah ditangkap, Ramirez semakin berubah menjadi figur media. Di persidangan, dia sering tampil dengan sikap menantang, memperlihatkan simbol pentagram di telapak tangannya, mengucapkan kalimat-kalimat gelap. Tahu betul bahwa dirinya telah menjadi ikon kriminal dan memainkan citra itu. Dia tampak menikmati posisi sebagai simbol kejahatan, memperlihatkan dirinya sendiri sebagai figur yang ingin ditakuti sekaligus diperhatikan. Namun yang lebih mengganggu lagi adalah reaksi publik terhadapnya. Ramirez mendapatkan surat penggemar. Sebagian perempuan datang ke persidangan karena tertarik kepadanya. Ada yang melihatnya sebagai figur berbahaya yang memikat, seolah kekerasannya justru menambah daya tariknya. Wajahnya, aura jahatnya, dan liputan media membuat semacam mitologi kriminal yang membuat sebagian orang lupa bahwa ada korban-korban nyata. Ada semacam fantasi di dalam mata publik di mana mereka berhenti melihat bahwa ini adalah kejadian nyata yang menghancurkan banyak sekali keluarga dan hanya melihatnya sebagai semacam fantasi dalam dunia narasi, semacam simbol iblis yang karismatik dan keotik. Apa yang membuat kita lebih melihat narasi daripada konsekuensi dari destruktivitas mengerikan ini? Kenapa kita sangat menyukai simbol-simbol? If you hold the negative up to the light,
you don't see the light, you just see the negative. So I'm a reflection of your negative, there's no doubt about that, and I can handle that also. Pada akhir 1960-an, Amerika sedang berada dalam masa yang sangat rapuh. Perang Vietnam, gerakan hippie, budaya melawan arus di mana-mana, penggunaan narkoba, musik rock, kebebasan seksual, dan pemberontakan anak muda terhadap nilai-nilai lama menciptakan suasana sosial yang penuh harapan sekaligus kekacauan. Di tengah dunia seperti itu, muncul seorang pria kecil bertubuh kurus, berambut panjang, bermata tajam, dan berbicara seperti penyelamat gila. Namanya Charles Manson. Charles Manson terkenal karena mampu membuat orang lain membunuh untuknya. Dia membangun kelompok kultus The Manson Family yang berisi anak-anak tersesat, terluka, kesepian, dan mencari makna di tengah dunia yang sedang berubah. Manson lahir pada 12 November 1934 di Cincinnati, Ohio. Hidupnya sejak kecil sudah kacau. Dia tumbuh tanpa stabilitas keluarga yang kuat, sering masuk lembaga permasyarakatan remaja, lalu menghabiskan banyak waktu dalam sistem penjara. Penjara menjadi semacam sekolah gelap baginya. Di sana dia belajar memanipulasi, membaca kelemahan orang lain, bertahan hidup melalui kontrol psikologis, dan membangun persona. Ketika Manson keluar dari penjara pada 1967, ia memasuki dunia yang sangat cocok untuk taktiknya. California pada masa hippie, ketika banyak anak muda sedang mencari kebebasan, spiritualitas, musik, cinta, seks, dan bentuk hidup baru di luar keluarga tradisional. Manson memahami celah zaman itu. Dia tidak perlu tampil seperti intelektual besar atau pemimpin politik formal. Dia cukup tampil seperti seseorang yang mengerti rasa sakit mereka. Manson berbicara tentang cinta, kebebasan, kesadaran, masyarakat yang busuk, perang ras, akhir zaman, musik, dan pemberontakan terhadap dunia lama. Memakai bahasa spiritual dan revolusioner, tetapi di balik semua itu ada hasrat untuk mengontrol. Bagi para pengikutnya, dia adalah semacam guru, penyelamat mereka dari ketidakjelasan dunia. Manson menciptakan realitas alternatif di mana dirinya menjadi pusat kebenaran. Di dalam dunia kecil itu, apa yang ia katakan bisa terdengar seperti wahyu. Perintahnya bisa terasa seperti tugas suci, kekerasan bisa tampak seperti bagian dari rencana besar. The Manson Family tinggal bersama, mereka menggunakan narkoba, menjalani hubungan seksual yang longgar, mendengarkan musik, dan menerima ajaran Manson tentang dunia. Manson menggunakan LSD dan isolasi sosial untuk melemahkan batas psikologis para pengikutnya, membuat mereka menjauh dari keluarga lama, nilai lama, dan identitas lama. Semakin mereka terpisah dari dunia luar, semakin Manson menjadi semacam figur ayah, guru, nabi, kekasih, dan pemimpin mereka. Salah satu gagasan paling terkenal dalam dunia Manson adalah Helter Skelter. Manson menafsirkan lagu-lagu The Beatles, terutama di White Album, sebagai pesan rahasia tentang perang ras apokaliptik yang akan datang. Padahal menurut Paul McCartney sendiri, itu hanya tentang taman bermain. Manson malah membacanya sebagai kode tentang perang dan kehancuran. Manson percaya bahwa orang kulit hitam akan bangkit, membantai orang kulit putih lalu memenangkan perang. Namun menurut fantasinya, setelah menang, mereka tidak akan mampu memimpin dunia. Maka Manson dan family-nya akan bersembunyi di gurun, menunggu perang selesai, lalu muncul sebagai kelompok yang akan memimpin dunia baru. Puncak horor itu terjadi pada Agustus 1969. Pada malam 8 menuju 9 Agustus, beberapa anggota Manson Family pergi ke rumah 10050 Cielo Drive, Los Angeles. Rumah itu sedang ditempati oleh aktris Sharon Tate yang saat itu sedang hamil besar, bersama beberapa orang lain, Jay Sebring, Abigail Folger, Wojciech Frykowski, dan Stephen Parent. Mereka dibunuh secara brutal. Pesan-pesan simbolik ditinggalkan di lokasi kejadian. Kekerasan itu menjadi semacam pertunjukan simbolik untuk membawa pesan sekte mereka. Malam berikutnya, kekerasan berlanjut. Leno dan Rosemary LaBianca dibunuh di rumah mereka. Lagi-lagi, lokasi kejadian dibuat seperti pesan teror. Pembunuhan LaBianca inilah yang membuat Charles Manson menjadi salah satu figur kriminal paling terkenal dalam sejarah modern Amerika. Yang membuat Manson mengganggu adalah dia tidak pernah menyentuh senjata. Yang dia kontrol adalah bahasa, cerita, musuh, tujuan, dan identitas pengikutnya, dan mereka mengikutinya sebagai pengabdian. Manson paham betul dengan anak muda yang kehilangan arah, dengan keluarga bermasalah yang sedang mencari cinta dan ingin hidup di luar dunia yang rusak ini. Dan dengannya, perhatian, kasih sayang, kebebasan yang selama ini mereka rindukan didapatkan di Manson Family-nya. Banyak yang terobsesi dengan Manson karena kemampuan narasinya sebagai pemimpin kultus. Di dunia yang tidak stabil, di mana masalah di mana-mana, kita selalu membutuhkan semacam Mesiah, penyelamat dunia, untuk menyelamatkan kita semua dari semua ini. Dan ketika ada orang yang cukup cerdas untuk memanfaatkan itu, memanfaatkan kebutuhan itu, kegelapan mengerikan bisa terjadi. Orang-orang rapuh, kesepian, dan terluka dijadikan alat untuk menjadi
menjalankan visi apapun yang ada di dalam kepalanya. Yang mengerikan adalah, walaupun kita tahu betul apa yang dilakukan, kemampuannya melakukan semacam hipnotis ini sebagai pemimpin kultus terasa mengerikan. Entah kenapa ada semacam dorongan ingin memahami bagaimana manusia bisa tunduk sejauh itu, bagaimana seseorang bisa menjadi ayah, nabi, kekasih, guru, dan pusat makna bagi banyak sekali orang. Apa sebenarnya yang membuat manusia seperti ini menarik perhatian banyak orang? I had these obsessive desires and thoughts wanting to control them, to, I don't know how to put it, possess them permanently. Not because I was angry with them, not because I hated them, but because I wanted to keep them with me. Pada akhir abad ke-20, ada seorang pria yang tidak terlihat seperti monster seperti sebelum-sebelumnya. Jeffrey Dahmer justru tampak sunyi, canggung, dan pucat. Dahmer terlihat seperti seseorang yang bisa lewat begitu saja dan orang tidak akan beranggapan apapun. Tubuhnya biasa, wajahnya biasa, cara berbicaranya pelan, ekspresinya sering datar. Namun justru karena itu, Dahmer menjadi salah satu kasus paling mengerikan dalam sejarah kriminal modern Amerika. Jeffrey Dahmer lahir pada 21 Mei 1960 di Milwaukee, Wisconsin. Masa kecilnya sering digambarkan dalam keluarga yang dipenuhi pertengkaran. Sejak kecil Dahmer menunjukkan ketertarikan aneh pada tulang, bangkai hewan, dan proses membedah tubuh. Ayahnya, Lionel Dahmer, pernah bekerja di bidang kimia, dan Jeffrey di waktu kecil mulai tertarik pada cara tubuh makhluk hidup bisa dibuka, dipisahkan, dan dipahami secara fisik. Banyak anak-anak tertarik pada anatomi atau biologi tanpa menjadi kriminal, tapi tidak dengan Dahmer. Ketertarikan pada tubuh perlahan bercampur dengan apapun yang ada di dalam kepalanya, yang dikatakan muncul dari isolasi, fantasi seksual, alkohol, rasa malu, dan semacam kebutuhan ekstrim untuk memiliki orang lain. Dahmer dikenal sebagai anak yang semakin lama semakin menarik diri. Dia minum alkohol sejak remaja, merasa asing di lingkungan sosialnya, memiliki ketertarikan seksual terhadap laki-laki, tetapi hidup dengan penuh kebingungan, kesepian, dan teralienasi. Salah satu inti psikologis dari kasus Dahmer adalah ketakutannya untuk ditinggalkan. Dahmer ingin orang lain tidak pergi, ingin seseorang tinggal diam, pasif, dan sepenuhnya berada di bawah kendalinya. Dari kebutuhan yang sakit inilah muncul horor utama dalam kasus Dahmer. Dia berusaha menciptakan manusia yang tidak bisa menolak, tidak bisa meninggalkannya. Pembunuhan pertama Dahmer terjadi pada tahun 1978, tidak lama setelah dia lulus SMA. Korbannya adalah Stephen Hicks, seorang pemuda yang dia ajak ke rumahnya. Setelah mereka minum bersama, Dahmer tidak ingin Hicks pergi. Keinginan sederhana itu berubah menjadi kekerasan ekstrim seperti yang dilakukan pada hewan di masa kecilnya. Di sini, pola dasar Dahmer sudah terlihat sejak awal. Dia membunuh bukan karena marah, tetapi ketidakmampuan menerima bahwa orang lain memiliki kehendaknya sendiri dan bisa pergi kapan saja. Bagi Dahmer, kepergian seseorang ini terasa seperti kehancuran. Jadi ia memilih cara paling mengerikan untuk menghentikan kepergian itu. Setelah pembunuhan pertamanya, hidupnya bergerak dalam alkohol, kegagalan pendidikan, masuk militer, keluar dari militer, hidup dengan neneknya, bekerja, lalu semakin tenggelam dalam fantasi seksual di dalam kepalanya yang tidak terkendali. Dia sering pergi ke bar gay, bathhouse, atau tempat-tempat di mana dia bisa bertemu laki-laki muda. Dia mulai memakai obat bius untuk membuat korban tidak sadar, tidak mau mereka bebas, tidak mau ada perlawanan. Dia ingin keintiman tanpa kesadaran orang lain. Yang dia dekati seringkali dari kelompok yang secara sosial lebih rentan, termasuk laki-laki kulit hitam, Asia, atau Latino. Dahmer menawarkan uang untuk minum, berfoto, atau sekadar datang ke apartemennya. Setelah korban masuk ke ruang pribadinya, dia memberi mereka minuman yang sudah dicampur obat. Ketika korban tidak sadar, Dahmer menghilangkan nyawa mereka dan memperlakukan tubuh mereka sebagai objek kepemilikan, seolah manusia lain bisa ditahan agar tidak pernah pergi darinya. Yang membedakan Dahmer dari banyak pembunuh lain adalah obsesinya pada kepemilikan ini. Dahmer ingin memiliki tubuh dan kehadiran orang lain secara permanen, karena di dalam pikirannya tubuh korban bisa menjadi objek yang bisa disimpan, diatur, dan tidak akan pergi. Apartemen Dahmer di Oxford Apartments, Milwaukee, menjadi pusat horor itu. Dari luar apartemen tersebut adalah ruang kecil biasa di lingkungan urban, namun di dalamnya polisi kemudian menemukan bukti yang sangat mengerikan. Bukti-bukti yang menunjukkan bahwa apartemen itu telah menjadi pusat kejahatannya selama bertahun-tahun. Salah satu bagian paling mengganggu dari kasus Dahmer adalah kegagalan sistem untuk menghentikannya lebih awal. Kasus Konarak Sinta Sompon menjadi contoh paling terkenal. Pada tahun 1991, Konarak, remaja berusia 14 tahun, berhasil keluar dari apartemen
Dahmer dalam kondisi lemah, terluka dan kebingungan. Beberapa warga melihatnya dan memanggil polisi. Namun, Dahmer berhasil meyakinkan polisi bahwa Konerak adalah pasangan dewasanya yang sedang mabuk karena pertengkaran. Polisi akhirnya mengembalikan Konerak kepada Dahmer. Tidak lama setelah itu, Dahmer membunuhnya. Korban tidak dipercaya, pelaku justru yang dipercaya. Situasi dianggap sebagai urusan pribadi. Ada kemungkinan faktor rasisme, homofobia, dan kelalaian polisi bekerja di sana. Seorang remaja yang sedang berada dalam bahaya nyata justru dikembalikan kepada predatornya. Penangkapan Dahmer terjadi pada 22 Juli 1991 ketika Tracy Edwards berhasil melarikan diri dari apartemennya. Edwards ditemukan oleh polisi dengan borgol masih melekat di salah satu pergelangan tangannya. Dia membawa polisi kembali ke apartemen Dahmer. Penemuan itu membuka seluruh rangkaian kejahatan Dahmer. Dahmer kemudian mengaku telah membunuh 17 laki-laki dan anak laki-laki antara tahun 1978 dan 1991. Setelah ditangkap, Dahmer terlihat datar, lelah, dan kosong. Dalam wawancara, dia berbicara dengan nada rendah dan relatif tenang, mengakui banyak hal, tetapi pengakuan itu tidak membuat kasusnya lebih mudah diterima. Justru karena ia terdengar begitu sadar, orang semakin terganggu. Dia tahu bahwa tindakannya salah, dia tahu bahwa ia menghancurkan manusia, tetapi pengetahuan moral itu gagal menghentikan dorongan dan fantasinya. Jeffrey Dahmer membuat orang terobsesi karena kasusnya terasa seperti kesepian yang berubah menjadi kepemilikan total. Dan sepertinya banyak orang yang merasa simpati, bahkan empati, karena merasa memiliki semacam keterkaitan, relatedness dengan apa yang dia rasakan, yang membuat orang-orang terobsesi dengannya. Sangat bahaya bagaimana kesepian atau kesedihan dalam bentuk apapun itu dijadikan sebagai pembenaran di dalam kepala banyak sekali orang. Banyak orang kesepian dan terluka tanpa pernah menjadi pembunuh. Tapi entah kenapa kehadiran monster ini malah membuat orang-orang terobsesi dan terus-menerus membicarakannya. They came to see me the first time. I said, "Do you want to talk to John Wayne Gacy, the politician, the clown, the family man, or the businessman?" The next day, I see it in the newspaper. Gacy has 4 personalities. Per tahun 1970-an, John Wayne Gacy mungkin yang paling tampak seperti bagian dari masyarakat biasa. Dia punya bisnis konstruksi, dikenal dalam lingkungan sosialnya, aktif dalam komunitas lokal, bisa berbicara dengan tetangga, mempekerjakan anak-anak muda, hadir dalam acara publik, bahkan pernah berdandan sebagai badut untuk kegiatan amal. Dari luar, Gacy terlihat seperti pria mapan, bukan sosok asing dari jalanan, bukan pemimpin sekte, bukan pria yang langsung terlihat berbahaya. Gacy adalah orang yang bisa hidup di tengah masyarakat dan tidak langsung menimbulkan kecurigaan. Justru karena itu, Gacy terlihat mengganggu. Gacy adalah salah satu contoh paling mengerikan dari bagaimana kehidupan sosial yang terlihat normal bisa menyembunyikan sesuatu yang busuk di bawahnya. John Wayne Gacy lahir pada 17 Maret 1942 di Chicago, Illinois. Masa kecilnya sering digambarkan dipenuhi tekanan terutama dari ayahnya yang keras, peminum, dan sering merendahkannya. Dia tumbuh dengan kebutuhan besar untuk diakui, dihormati, dan dilihat sebagai seseorang yang berhasil. Di kemudian hari, kebutuhan itu tampak dalam citra sosial yang dia bangun. Pria pekerja keras, pengusaha, warga komunitas, dan seseorang yang dianggap penting. Tetapi di balik citra itu, Gacy menyimpan sisi lain yang sangat gelap. Dia memiliki semacam dorongan untuk mengontrol, merendahkan, dan mengeksploitasi anak muda, serta laki-laki muda yang berada dalam posisi lebih rentan. Banyak dari korbannya adalah remaja atau pemuda yang dia dekati melalui tawaran pekerjaan, hubungan kerja, atau undangan ke rumahnya. Gacy membawa korban ke rumahnya di Northwood Park Township. Rumah itu tampak seperti rumah biasa di lingkungan biasa. Tidak ada yang langsung menunjukkan bahwa tempat itu akan menjadi salah satu lokasi kriminal paling mengerikan dalam sejarah Amerika. Di rumah itu, Gacy memakai manipulasi, tekanan, dan kendali untuk membuat korban tidak berdaya. Salah satu pola yang sering disebut adalah trik borgol. Dia menunjukkan bahwa dia bisa keluar ketika diborgol, kemudian memberikannya ke korbannya untuk dijebak. Citra Gacy sebagai killer clown membuat kasus ini semakin melekat dalam budaya populer. Dia pernah tampil sebagai badut bernama Pogo the Clown dalam acara komunitas. Yang mengerikan adalah kontradiksinya. Seseorang yang bisa tampil sebagai penghibur, warga sosial, dan pria berguna ternyata menyimpan horor yang sangat besar di bawah rumahnya sendiri. Kasus Gacy mulai terbuka setelah hilangnya Robert Pierce pada Desember 1978 setelah mengatakan bahwa dia akan bertemu seorang kontraktor tentang pekerjaan. Orang itu adalah Gacy. Dari sana penyelidikan mulai mengarah kepadanya. Polisi mulai memperhatikan rumah Gacy. Beberapa hal mencurigakan muncul. Salah satunya adalah bau busuk yang dijelaskan Gacy adalah masalah saluran air. Tetapi setelah penggeledahan dilakukan, kebenarannya jauh lebih mengerikan terbuka. Di rumahnya,
polisi menemukan banyak korban yang disembunyikan, terutama di crawl space, ruang sempit di bawah rumah. Jumlah korban yang diketahui mencapai 33 anak laki-laki dan laki-laki muda. Sebagian besar ditemukan di properti rumahnya, sementara beberapa lainnya dibuang ke sungai. Setelah ditangkap, Gacy menyangkal, mengelak dan mencoba memisahkan dirinya dari kejahatan yang dilakukan. Dia bahkan pernah mengajukan klaim seolah ada sisi lain dari dirinya yang bertanggung jawab. Tetapi pola kejahatannya menunjukkan sesuatu yang sangat sadar. Dia mendekati korban, membawa mereka ke rumah, menyembunyikan bukti, dan melanjutkan kehidupan sosialnya selama bertahun-tahun. John Wayne Gacy membuat orang terobsesi karena kasusnya seperti horor tentang normalitas. Kejahatan tidak selalu datang dari luar masyarakat. Kadang hidup benar-benar di tengah masyarakat, memakai pakaian kerja, berbicara ramah, ikut kegiatan komunitas, dan terlihat seperti orang yang berguna. Orang terobsesi karena simbol-simbolnya terlalu kuat. Badut, rumah, senyum, komunitas, dan kengerian di bawah lantai rumahnya. Semua itu terasa seperti cerita horor, tapi di dunia nyata. Gacy membuat manusia curiga terhadap hal-hal yang biasanya memberi rasa aman. Rumah, tetangga, pekerjaan, komunitas, dan badut. Rumahnya menjadi metafora bawah sadar yang sangat kuat. Di atas lantai ada kehidupan normal, dan di bawahnya ada bukti kejahatan yang disembunyikan. Seolah seluruh kejahatannya secara literal terkubur di bawah persona sosial yang ditampilkan. Apakah karena ceritanya terasa seperti muncul di komik, film, atau series, dan bukan dunia nyata, membuat manusia terobsesi dengan ceritanya? Banyak orang mengira ketertarikan manusia terhadap psikopat hanyalah morbid curiosity, semacam rasa penasaran terhadap kematian, pembunuhan, dan sesuatu yang mengerikan. Penjelasan ini mungkin ada benarnya, tapi entah kenapa terasa belum cukup. Kalau hanya karena pembunuhan, semua kasus kriminal seharusnya menarik perhatian yang sama. Namun kenyataannya tidak. Ada pelaku yang menghilang dari ingatan publik, dan ada pelaku yang terus-menerus hidup sebagai ikon budaya. Dibahas dalam dokumenter, film, podcast, buku, video YouTube, forum internet, sampai pembicaraan tengah malam. Psikopat mengganggu karena mereka terlihat seperti manusia tanpa rem. Mereka bisa berbohong tanpa rasa bersalah, menyakiti tanpa empati, memanipulasi tanpa konflik batin, dan membunuh tanpa keruntuhan moral yang biasanya kita bayangkan akan menghancurkan manusia biasa. Dalam diri mereka, batas-batas yang biasanya menahan manusia tampak hilang. Tidak ada rasa malu yang cukup kuat, tidak ada belas kasihan yang cukup dalam, tidak ada suara batin yang benar-benar menghentikan mereka. Kita ingin menaruh mereka di luar kemanusiaan, sebagai monster, penyimpangan, makhluk rusak yang tidak ada hubungannya dengan kita. Ini membuat dunia terasa lebih aman. Kalau mereka sepenuhnya berbeda, berarti kita tidak perlu melihat ke dalam diri sendiri. Kita cukup menjelaskan bahwa mereka itu monster dan kita adalah manusia. Tetapi masalahnya tidak sesederhana itu. Agresi, manipulasi, egoisme, dominasi, kecemburuan, hasrat menguasai, kebencian, dan dorongan menghancurkan juga ada dalam manusia biasa. Tentu tidak dalam bentuk seks rim, Bundy, Dahmer, Gacy, Ramirez, Kemper, Manson, atau Gein, tetapi benihnya ada. Kita semua pernah ingin mengontrol, kita semua pernah ingin menang, kita semua pernah ingin seseorang merasa bersalah, kita semua pernah memanipulasi kata-kata, memberikan bumbu kebohongan sedikit di sini dan di sana untuk membuat diri terlihat benar. Kita semua pernah menyimpan kebencian yang dalam kondisi tertentu bisa menjadi lebih gelap daripada yang kita ingin akui. Freud akan melihat ini melalui lapisan dorongan bawah sadar manusia. Di bawah kesopanan, moralitas, dan peradaban, manusia tidak hanya berisi akal sehat. Dia mengatakan ada yang namanya id, wilayah dorongan primitif yang menginginkan kepuasan, kekuasaan, seks, agresi, dan pelepasan tegangan. Peradaban membuat manusia menekan dorongan itu, mengaturnya, menyalurkannya, dan mengubahnya menjadi bentuk yang lebih bisa diterima. Tetapi dorongan itu, menurut Freud, tidak hilang dan hanya ditekan. Freud juga berbicara tentang death drive, dorongan destruktif yang membuat manusia tidak hanya ingin hidup, membangun, dan mencintai, tetapi juga menghancurkan, mengulang penderitaan, dan mendekati kematian. Jung akan menyebut sisi ini sebagai shadow, bagian gelap dari diri yang tidak ingin kita akui. Shadow bukan berarti setiap orang diam-diam menjadi pembunuh, tetapi shadow adalah semua dorongan, hasrat, kelemahan, kebrutalan yang kita buang dari citra diri kita sendiri. Kita ingin melihat diri sebagai baik, beradab, rasional, dan bermoral, yang membuat semua agresi, iri hati, nafsu dominasi, dan kebencian kita simpan di tempat gelap. Psikopat jadinya menarik perhatian karena mereka seperti manusia yang shadownya muncul ke permukaan tanpa rasa malu. Mereka melakukan secara ekstrim apa yang manusia biasa tekan, sembunyikan, atau sublimasikan. Tapi entah kenapa pembahasan seperti ini pun tidak terasa benar-benar menjelaskan.
Obsesi kita terhadap psikopat mungkin sebenarnya bukan obsesi terhadap pembunuhan. Pembunuhan hanyalah bentuk paling ekstrim dan paling terlihat dari sesuatu yang lebih dalam. Yang membuat kita terus menatap adalah pertanyaan tentang manusia itu sendiri. Bagaimana seseorang bisa kehilangan empati? Bagaimana seseorang bisa hidup dengan wajah biasa sambil menyimpan kekejaman? Bagaimana kata-kata bisa mengubah orang menjadi pengikut? Bagaimana rumah bisa menjadi kuburan? Bagaimana kesepian bisa berubah menjadi obsesi kepemilikan? Bagaimana wajah yang terlihat manusiawi bisa menyembunyikan sesuatu yang jauh dari manusiawi? Peradaban, agama, hukum, pendidikan, keluarga, dan moralitas memang membentuk manusia, tetapi itu juga menunjukkan bahwa manusia perlu dibentuk. Ada sesuatu di dalam manusia yang harus dilatih, diarahkan, dan dibatasi. Kalau tidak, dorongan untuk menguasai, menghancurkan, dan menikmati penderitaan orang lain bisa muncul dalam bentuk yang menakutkan. Para psikopat membuat kita melihat apa yang terjadi ketika semua itu tidak bekerja, dan itu menunjukkan semacam narasi, semacam dongeng yang seru untuk dibicarakan karena tidak terjadi sehari-hari. Namun, ketika ini dijadikan fiksi justru membuatnya terus hidup dalam budaya. Dan mengerikannya, ini terjadi. Ada korban dan keluarga yang hancur, dan semuanya itu nyata. Apakah obsesi itu muncul karena membuat kita bertanya mengenai batas manusia itu sendiri? Tentang apakah empati itu memang harus dipelajari? Apakah lingkungan yang keras memang bisa mengubah seseorang menjadi seperti mereka? Apakah batas manusia normal dan monster itu cuma di lingkungan masa kecilnya dengan keluarganya di waktu kecil? Apakah dorongan-dorongan itu memang benar-benar ada di dalam setiap manusia dan yang membedakan hanyalah kita mampu menahannya? Atau justru itu semua tidak pernah ada dan cuma justifikasi dari para psikopat ini? Apa yang membuat manusia terobsesi dengan psikopat? Terima kasih.